Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik. Saya mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya melaksanakan ujian kinerja. Selamat menyaksikan video yang akan saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk mengawali pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Rifki silahkan dipimpin doanya Ki. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai proyek untuk membuat infografis. Jadi kita waktu itu membuat proyek mengenai infografis, dan hari ini kita akan coba untuk menelaah lebih dalam mengenai infografis yang sudah kalian buat kemarin. Kita akan coba untuk menelaah lebih dalam mengenai sejarah pertumbuhan pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Maka dari itu, ini dia yang ingin Bapak sampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama itu menjelaskan latar belakang munculnya dinasti Bani Umayyah dan pemindahan ibu kota ke wilayah Damaskus. Damaskus itu kalau hari ini disebutnya Syria ya. Kemudian mengidentifikasi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang diterapkan oleh Bani Umayyah untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, menganalisis kontribusi. Kontribusi apa ini? Kontribusi tentunya kontribusi Bani Umayyah ya. Kontribusi Bani Umayyah di Damaskus sebagai pusat pemerintahan Islam di bawah naungan Bani Umayyah. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan pengaruh Bani Umayyah terhadap perkembangan peradaban Islam di dunia. Jadi kalau misalkan kita melihat dari sejarah Islam, kemarin sebenarnya sudah diuraikan, tapi Bapak hari ini untuk coba menguatkan kembali. Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu namanya sebelum Islam. Nah, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu mulailah adanya Islam. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu di kota apa? Kota apa? Madinah. Hah? Di kota apa? Makkah, Madinah. Makkah, Madinah. Makkah. Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Nah, itulah awal mula Rasulullah membangun negara. Nah, ini membangun negara. Rasulullah sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara itu ketika beliau berada di Madinah. Beliau menjadi pemimpin di dalam urusan negara, beliau pun menjadi pemimpin di dalam urusan agama. Setelah Rasulullah wafat, diganti dengan siapa? Sahabat yang disebut dengan apa? Khulafaur Rasyidin. Iya, Khulafaur Rasyidin. Yang diawali oleh siapa? Siapa dulu? Abu Bakar, Umar bin Khattab, betul? Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, barulah diganti oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri dinasti Bani Umayyah. Nah, inilah Bani Umayyah itu masanya setelah Khulafaur Rasyidin gitu.
Mengerti? Mengerti ya? Nah, kita akan coba untuk menganalisa. Emang ada apa di Bani Umayyah ini? Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Baik matematika, astronomi, kedokteran, geografi. Ini di masa Bani Umayyah ini sangat banyak muncul ilmuwan-ilmuwan baru. Pertanyaannya, kenapa di masa Bani Umayyah banyak muncul ilmuwan baru? Bahkan yang tahun 1800-an teori penciptaan manusia, teori hujan baru ditemukan. Ternyata pada masa ini banyak teori-teori itu sudah ditemukan sebelumnya. Kedokteran, ilmu perbintangan, astronomi, kemudian matematika itu sudah ditemukan pada zaman Bani Umayyah. Pertanyaannya, kenapa pada masa Bani Umayyah bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru? Nah, emang apa yang mereka kaji sehingga mereka jauh pemikirannya, ilmunya jauh selangkah daripada pemikiran hari ini? Apa yang mereka kaji? Betul. Dari mulai mereka mengkaji Al-Quran sehingga teori-teori itu banyak dimunculkan karena ilmu-ilmu ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan mereka itu orang yang pertama kali mengkaji, meneliti isi Al-Quran dan dikaitkan dengan fenomena alam. Akhirnya muncullah ilmuwan-ilmuwan ini. Ini luar biasanya bangsa Bani Umayyah. Maka dari itu, karena bangsa Bani Umayyah ini, atau bukan bangsa ya, maksudnya karena dinasti Bani Umayyah ini adalah sebuah dinasti yang mencerminkan sebuah kemajuan dan dalam aspek ilmu pengetahuan, politik, sosial, ekonomi, sehingga Bani Umayyah menjadi dinasti atau raja terbesar pada saat itu dengan berbagai kemajuannya sampai dunia arsitektur dibuktikan dengan masjid-masjid yang memiliki arsitektur yang luar biasa. Apakah ada sampai sekarang? Masih ada. Jejaknya masih ada. Dan yang paling luar biasa apa? Bangsa Bani Umayyah bisa menaklukkan wilayah Spanyol. Wilayah Spanyol yang dikenal dengan Andalusia itu dikuasai oleh kaum muslimin. Wilayah-wilayah Eropa dikuasai oleh kaum muslimin di masa Bani Umayyah. Ini betapa luar biasanya Bani Umayyah. Ini ada sebuah pertanyaan. Ketika tadi sudah Bapak menjelaskan mengenai Bani Umayyah ini, bagaimana Bani Umayyah membangun Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan stabilitas kemajuan politik di era Bani Umayyah? Kenapa Bani Umayyah dengan cangkupan ekspansi itu apa? Ada yang tahu? Perluasan wilayah yang sangat luar biasa. Orang-orangnya beragam, heterogen. Kenapa heterogen? Karena sebagian Asia, Afrika, dan Eropa itu dikuasai oleh Bani Umayyah. Ketika Asia, Eropa, Afrika dikuasai oleh Bani Umayyah, maka Bani Umayyah ini memiliki heterogenitas. Kemudian bagaimana caranya kaum Bani Umayyah yang heterogen itu mereka bisa memimpin seluruh lapisan masyarakat sehingga memiliki sebuah kemajuan yang luar biasa. Dan ini harus diaktualisasikan ya, harus diterapkan di Indonesia. Di Indonesia juga sama. Dari mulai suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda harus disatukan dalam satu bingkai yang disebut dengan NKRI. Dan itu bisa diterapkan di Indonesia. Karena apa? Karena heterogennya hampir sama. Kita akan coba menelisik bagaimana Bani Umayyah ini menjadi dinasti yang besar, kerajaan yang besar, sampai-sampai mereka bisa memimpin dengan heterogenitas yang sangat tinggi.
Oke. Dan nanti kita akan coba untuk meneliti bagaimana Bani Umayyah menyatukan wilayah yang luas dengan latar belakang budaya yang berbeda. Coba kayak Indonesia ini, bagaimana menyatukan Indonesia yang beragam dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian bagaimana Damaskus berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan. Kemudian apa pengaruh kebijakan Bani Umayyah terhadap perkembangan Islam di dunia? Jadi apa pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di dunia dari Bani Umayyah ini? Dan yang terakhir itu apa tantangan yang dihadapi para khalifah yang mengelola keberagaman etnis. Nah ini dia keberagaman etnis yang tadi Bapak sebutkan. Dan agama di wilayah yang sangat luas. Bagaimana mereka mengintegrasikannya, menyatukannya menjadi satu kesatuan. Kita akan coba untuk meneliti hal-hal ini menjadi satu kesatuan yang dimana nanti teorinya akan kalian cari sendiri. Silakan nanti kalian membuat kelompok. Hari ini kita akan membuat kelompok 4 atau 5 orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana Bani Umayyah bisa seperti ini? Silakan kalian cari tahu, cari informasi baik di buku ataupun di internet. Silakan, HP-nya ada? Di internet, di buku, silakan kalian cari, kemudian kalian diskusikan untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Bisa? Oke. Oke, setelah tadi dibagi kelompok, kita akan coba mengidentifikasi mengenai persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai kemajuan dinasti Bani Umayyah. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita teliti, dan Bapak akan ngasih kalian pedoman untuk mengobservasi, untuk menelusuri bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kemudian nanti kita dikontekstualisasikan. Kalau bahasa kita dikontekstualisasikannya apa? Dilihat atau bukan dilihat ya. Kalau bahasa kita mungkin lebih pada diterapkan pada kehidupan sehari-hari, terutama yang ada di negara kita. Oke? Karena apa yang dilakukan oleh Bani Umayyah itu bisa diadopsi oleh bangsa kita. Nah itu maksud dikontekstualisasikan. Dan Bapak akan ngasih ini pedomannya. Silahkan nanti kalian untuk membaca pedomannya. Kemudian nanti setelah membaca pedomannya, silahkan kalian diskusikan. Dan kalian nanti harus memberikan sebuah solusi kenapa Bani Umayyah bisa menjadikan sebuah dinasti yang besar. Oke? Oke. Sudah selesai? Hari ini setelah kalian tadi mendiskusikan mengenai permasalahan yang sudah Bapak ajukan, silakan kalian presentasikan mengenai solusi atau mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan. Ini akan menjadi salah satu bahan kita tadi sebagai sarana untuk menelisik mengenai
bagaimana Bani Umayyah ini bisa mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Coba sebelum ke depan, Bapak ingin tahu dulu siapa yang paling pertama. Siapa lagi? Sini. Kita siapa namanya? Salma. Ya. Pertanyaan nomor 4 yaitu apa tantangan yang dihadapi oleh para khalifah dalam mengelola keberagaman etnis dan agama di wilayah yang luas? Jawabannya yaitu toleransi dan pengelolaan keberagaman. Yang pertama, pendekatan toleran. Meskipun Islam menjadi agama negara, Bani Umayyah bersikap relatif toleran terhadap non-muslim atau ahli kitab seperti Kristen dan Yahudi yang hidup di bawah pemerintahan mereka. Orang-orang non-muslim diberi kebebasan untuk menjalankan agama mereka dan dikenai pajak atau jizyah sebagai ganti perlindungan. Yang kedua, integrasi etnis. Bani Umayyah memerintah wilayah yang luas dengan keberagaman etnis dan agama yang luar biasa. Untuk mempertahankan kontrol, mereka mengintegrasikan berbagai suku dan etnis ke dalam pemerintahan dan militer. Oke, bagus. Ya. Jadi betul ya. Dengan tingkat kekuasaan yang luas, kemudian berbagai agama, berbagai etnis, bagaimana cara Bani Umayyah untuk menyatukannya, yaitu dengan cara meningkatkan tingkat toleransi di kalangan umat muslim, walaupun bukan hanya umat muslim, tapi tadi ada Kristen, kemudian agama yang lain digabungkan menjadi satu kesatuan, dan itulah yang bisa diadopsi oleh negara kita di Republik Indonesia ya, dengan berbagai etnis, agama, suku, budaya. Oke, perhatikan lagi ya. Dari tadi hasil dari presentasi dan identifikasi masalah, kemudian kalian mendiskusikan berbagai solusi yang ditawarkan oleh Bani Umayyah sehingga bisa kita adopsi ya. Itu untuk yang tadi solusi dari Bani Umayyah itu bisa kita adopsi ke negara kita, ke bangsa kita. Dan ini menjadi salah satu inspirasi yang besar bagi kita. Semoga kedepannya kita bisa menjadi negara layaknya di Bani Umayyah. Apa yang mesti kita adopsi? Salah satunya apa? Salah satunya tadi dengan berbagai etnis, berbagai suku bangsa, kemudian Bani Umayyah bisa merekatkan semuanya. Yaitu tadi solusinya apa? Toleransi beragama, ya. Kemudian memiliki kontribusi terhadap etnis yang berbeda, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan bahasa. Itu yang dilakukan oleh Bani Umayyah dan itu bisa diadopsi oleh kita. Nah, ini adalah sebuah amplop, jangan dulu dibuka, Bapak bagikan. Ini akan ada pertanyaan di antara kalian yang berbeda untuk mengevaluasi atau sebagai salah satu bentuk bagaimana tadi kita memahami mengenai kisah Bani Umayyah. Oke? Oke, dari pembelajaran hari ini kita akan merefleksikan. Silakan kalian boleh siapa saja cungkan tangannya untuk menjelaskan pengetahuan apa yang sudah kalian peroleh hari ini. Siapa yang mau? Bahasanya bahasa sendiri, boleh. Siapa yang mau? Meira, sok, Sakinah, boleh. Sok, Sakinah, gimana Cana? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Yang aku dapatkan kan Ya. Bani Umayyah teh bisa nyatuin wilayah gitu. Oke, Beda terus? yang luas, terus latar belakangnya teh beda-beda. Tapi bisa jadi satu karena adanya toleransi juga, terus militer yang kuat sama toleransi sih. Ya, oke. Bagus. Tepuk tangan.
itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai kaifiat sholat sebagai lanjutan dari bab setelah Bani Umayyah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Rifki ditutup dengan doa.